Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu sekalian. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat walaupun hanya lewat video conference seperti ini. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara pelatihan video conference training yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 12 Malang. Pada kesempatan kali ini yang akan tampil sebagai moderator adalah Ibu Ulia Brilian SPD dengan materi tips membuat flashcard dan quiz game dengan menggunakan Quizlet. Waktunya nanti sekitar 20 menit Bu Ulia. Ya, Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat yang ada di pojok kanan atas. Mohon selama nanti Bu Ulia presentasi tidak ada yang menyalakan sound-nya atau mic-nya dimatikan semua. Jadi kita bisa fokus kepada Bu Ulia saja. Monggo Bu Ulia, saya persilahkan untuk menampilkan presentasinya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di room meeting ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana tips membuat flashcard dan quiz game dengan menggunakan aplikasi Quizlet. Sudah muncul Bu Yuni? Belum? Oh, sudah Bu. Sudah. Oke. Sudah. Saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana tips membuat flashcard dan quiz game dengan menggunakan Quizlet. Nah, apa itu Quizlet? Quizlet merupakan perangkat atau aplikasi sederhana yang mudah digunakan serta inovatif dan dapat membantu peserta didik untuk belajar. Quizlet ini dapat diunduh atau di-download melalui Play Store maupun diakses melalui quizlet.com. Mengapa menggunakan Quizlet? Yang pertama, karena aplikasi ini mudah untuk segala usia, mulai dari usia sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, aplikasi ini tidak hanya untuk bidang bahasa saja, tetapi untuk berbagai disiplin ilmu lainnya. Dulu, Quizlet ini memang hanya dikhususkan untuk mempelajari kosakata, jadi untuk bahasa. Tetapi sekarang karena perkembangan zaman, akhirnya berkembang untuk berbagai macam disiplin ilmu. Yang ketiga, memudahkan user atau pengguna untuk dapat berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi flashcard dengan user lainnya. Yang keempat, membuat materi bahan ajar berupa flashcard sekaligus melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian fitur-fitur yang ada di Quizlet, yang pertama adalah flashcard. Jadi di sini nanti akan ada sekumpulan kartu yang dapat dimainkan secara acak maupun berurutan. Nah, flashcard ini tidak hanya dapat diisi dengan kata atau istilah, tetapi dapat juga diisi dengan diagram, grafik, maupun gambar, sesuai dengan kebutuhan. Fitur yang kedua adalah pelajari atau learn. Fitur ini berisi sekumpulan pertanyaan yang terkait dengan materi ajar yang sudah disediakan dalam flashcard. Fitur pelajari ini hampir sama dengan soal yang berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Fitur yang ketiga adalah tulis atau write. Fitur tulis ini merupakan bentuk soal latihan seperti essay. Jadi peserta didik akan menjawab pertanyaan yang disediakan dengan menulis atau mengetik jawabannya pada layar. Jawaban yang benar ataupun salah akan langsung ditampilkan melalui aplikasi. Fitur berikutnya adalah pengeja atau spell. Pengeja ini merupakan salah satu media audiovisual dalam Quizlet. Nah, selain terdapat tulisan, terdapat juga rekaman suara yang dapat kita dengarkan sebagai salah satu pertanyaan. Kemudian berikutnya adalah tes. Tes ini merupakan alat evaluasi dalam Quizlet yang paling kompleks. Pada fitur ini terdapat bentuk soal essay, mencocokkan atau matching, pilihan ganda, benar atau salah, atau true and false. Kemudian mencocokkan atau match merupakan salah satu alat tes mencocokkan dengan fitur game menghilang atau disappear sebagai daya tarik bagi user atau peserta didik. Nah, fitur game ini akan menghilang ketika peserta didik mendrag dua buah kata yang cocok. Jadi kalau definisinya cocok, maka kata ini akan menghilang.
Nah, jika peserta bisa membuat semua kata menghilang, maka peserta didik telah menyelesaikan seluruh tes dalam fitur ini dengan baik. Kemudian fitur berikutnya adalah gravitasi atau gravity. Jadi sekumpulan soal yang dibuat seperti meteor yang jatuh ke bumi dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Nah, tes ini melatih kecepatan menjawab dan mengetik jawaban pada layar. Menariknya, di sini nanti akan ada ranjau dalam bentuk meteor merah, sehingga akan melatih kejelian pengguna dalam mengerjakan tes gravitasi. Yang terakhir adalah live. Quizlet Live merupakan fitur yang paling menarik. Hal ini karena peserta dapat berkelompok dan membuat grup untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan tes Quizlet Live secara bersamaan. Dan skor tertinggi akan langsung ditampilkan pada layar setelah sesi live berakhir. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan langsung menuju ke quizlet.com. Ini, tampil Bu Yuni? Tampil, Bu. Quizlet. Tampil. Ya, di sini ada dua pilihan, yaitu masuk atau daftar. Nah, masuk, di sini kita bisa langsung menggunakan akun Google yang kita miliki, atau masuk dengan Facebook, atau kita sudah daftar secara manual. Nah, untuk gampangnya kita masuk dengan Google. Kita pilih akun Google mana yang mau kita gunakan. Seperti ini. Maka kita akan langsung masuk ke akun Quizlet dengan menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Nah, di sini ketika kita mau membuat flashcard atau kartu, maka kita klik buat yang ada tanda plus di pojok kiri atas. Buat seperti ini. Kemudian kita masukkan judul. Apa yang mau kita buat? Misalkan saya mau membuat flashcard Mayop. Ya, karena saya mengajar komputer akuntansi Mayop. Flashcard Mayop. Kemudian judulnya adalah menu di Mayop. Misalkan seperti itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan gambar atau label atau mungkin kop sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, di sini ada kolom istilah nomor 1. Apa yang mau kita tuliskan? Kartu seperti apa? Misalkan saya mau menuliskan soal transaksi penjualan kredit. Kemudian definisinya apa? Jawabannya apa? Nah, misalkan karena tadi soalnya terkait dengan menu di Mayop, maka di sini adalah jawabannya sales, enter sales. Kemudian kartu yang kedua, misalkan saya ingin membuat kata kunci atau istilah transaksi pembelian kredit. Kemudian definisinya, jawabannya adalah purchase, enter purchase. Kemudian saya akan membuat transaksi pembayaran gaji karyawan. Kemudian di sini saya definisikan menunya adalah banking, spend money. Nah, dan seterusnya, berapa kartu yang akan Bapak Ibu buat itu tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik buat di pojok kanan bawah. Nah, flashcard yang sudah kita buat di sini langsung bisa di-share ke anak-anak, baik itu melalui email, langsung salin tautan, atau langsung bisa dibagikan di Google Classroom. Untuk sharing nanti akan saya ulas lebih lanjut. Sekarang kita ke flashcard-nya dulu. Flashcard yang sudah kita buat tadi sudah ada di sini. Saya tadi membuat 3 kartu. Yang pertama, transaksi penjualan kredit. Kalau kita klik, maka dia akan langsung membalik. Yang keluar adalah jawabannya. Sales, enter sales. Kemudian kartu yang kedua, transaksi pembelian kredit. Maka jawabannya adalah purchase, enter purchase, dan seterusnya. Kemudian ini adalah fitur-fitur yang saya jelaskan di PowerPoint tadi, mulai dari learn atau pelajari. Nah, kalau kita klik learn, di sini,
Soalnya seperti soal pilihan ganda atau multiple choice. Jadi misalkan transaksi pembayaran gaji karyawan, maka yang mana menu yang betul? Kita klik misalnya ini. Oh, ternyata salah. Maka di sini langsung keluar jawaban yang benar. Salah ya. Kamu berkata purchase enter purchase jawabannya ya. Ternyata salah. Seperti itu. Kemudian di sini tulis atau write. Jadi dari flashcard yang sudah kita buat, maka siswa menuliskan jawabannya dengan mengetik, misalkan banking spend money. Ini tadi menu apa? Pembayaran gaji karyawan. Jawab salah. Ya, ada kurang transaksi. Nah, misalkan seperti itu. Kita tuliskan lagi, transaksi pembayaran gaji karyawan. Seperti ini. Ini untuk fasilitas tulis. Nah, kita kembali. Kemudian pengeja atau spell. Nah, Quizlet ini dia akan mendeteksi suara. Nah, ternyata ketika kita menuliskan dalam bahasa Indonesia, suaranya tidak keluar. Karena di Quizlet ini tidak ada spelling untuk bahasa Indonesia. Nah, nanti akan saya coba kalau menggunakan bahasa lain. Nah, ini untuk tes. Untuk tes ini soalnya macam-macam, ada yang tertulis, ada pilihan ganda, matching, dan seterusnya. Kemudian mencocokkan, ini tinggal dicocokkan saja, misalkan sales enter sales, ini saya pasangannya transaksi penjualan kredit. Maka kalau betul dia akan menghilang gambarnya. Dan di sini ada waktu yang berjalan, sehingga akan ketahuan nanti berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan soal ini. Dari flashcard yang sudah kita buat. Kemudian gravitasi, kalau gravitasi, di sini soalnya adalah seperti meteor-meteor yang jatuh. Nah, jadi seperti ini, misalkan ada transaksi pembelian kredit, kita langsung ngetik, oh berarti menunya purchase, enter purchase, misalkan seperti itu. Jadi harus cepat ngetiknya. Seperti ini, benar, tingkat 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah live. Nah, ternyata di sini live itu tidak aktif tombolnya. Di sini ada keterangan, Anda membutuhkan 6 istilah untuk memulai. Nah, karena saya tadi hanya membuat 3 kartu, ternyata tidak bisa dimainkan di Quizlet Live. Nah, agar bisa memainkannya, saya sudah membuat set yang jumlahnya lebih dari 3. Jadi di sini ada set pengaturan, set bahan yang sudah saya buat. Ini yang baru saya buat tadi, beberapa menit yang lalu. Itu ada 3 istilah. Kemudian di sini saya sudah membuat yang sudah ada 10 istilah untuk yang transaksi Mayop. Nah, di sini karena sudah lebih dari 6, maka bisa dimainkan di Quizlet Live. Seperti ini. Jadi Quizlet Live, kalau kita membuat permainan ada 2 opsi, bisa dilakukan secara kelompok ataupun bisa dilakukan secara individu. Misalkan kita pilih yang kelompok. Nah, seperti ini akan keluar musik. Nah, di sini akan ada kode. Nah, kode ini yang akan kita share kepada anak-anak. Nah, kalau secara kelompok, di sini menunggu 4 plus pemain, sehingga harus ada lebih dari 4 pemain. Karena dalam Quizlet, kalau menggunakan mode kelompok, maka dalam satu kelas itu akan dibagi secara acak dan satu kelompok maksimal 4 orang. Nah, cara membagi link ini cukup dengan salin tautan, maka di sini muncul kata disalin. Kemudian langsung kita posting di WA Group. Atau jika anak-anak sudah memiliki aplikasinya yang sudah di-download di Play Store, maka tinggal scan barcode. Ini kalau yang Quizlet Live. Nah, permainan Quizlet Live ini sama persis nanti dengan Quizizz ya. Jadi akan tampil di layar siswa yang mengerjakan dengan kecepatan dan ketepatan tertentu. Itu kalau menggunakan mode kelompok. Kalau individu berarti antar siswa saling bersaing. Nah, tadi di awal untuk pengeja kan tadi tidak berfungsi ya karena menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita mau coba yang menggunakan bahasa lain. Coba yang misalkan di sini saya jadi guru bahasa Arab. Nah, saya sudah membuat flashcard yang isinya tentang profesi dalam bahasa Arab. Jadi ada 7 kartu yang sudah saya buat.
Mudaris itu saya menggunakan definisinya berupa gambar, jadi bukan definisi tulisan. Kemudian toyar dan seterusnya kita coba menggunakan pengeja. Sini ya. Nah, di sini muncul ikon audio yang akan apa sih? Ini gambar apa? Nah, di sini kita klik ya. Untuk ini gambarnya adalah gambar nelayan. Kita klik صياد السمك. ya, soyad samak. صياد السمك. Nah, di sini Quizlet akan secara otomatis memperdengarkan apa nelayan dalam bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir untuk pengajar bahasa Arab ataupun PAI di sini kalau sudah bahasa Arab maka keyboardnya sudah langsung muncul bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi kita ketikkan apa yang sudah kita dengar tadi. Soyad samak berarti sod. Kemudian ya. Kemudian ada alif ya, so, karena panjang. Kemudian dal. Kemudian lam. Kemudian nih. Soyad samak nelayan. Kemudian enter. Oh, ternyata salah. Nah, di sini ada pembetulannya menggunakan seperti ini. Nah, asamak seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan langsung menuliskan lagi sesuai dengan yang sudah dibetulkan oleh Quizlet. Nah, bagaimana kalau cara membuat Quizlet yang berbasis gambar? Tadi ini saya sudah buat yang bumbu dapur, ya. Oke, di sini contohnya ini ya, misalkan ada pelajaran tata boga, ini. Nah, seperti ini, misalkan babnya adalah macam-macam bumbu dapur atau rempah-rempah. Nah, misalkan saya ketikkan jahe. Nah, definisinya saya ingin anak-anak tahu jahe itu gambarnya seperti apa. Maka di sini kita klik gambar saja, tidak usah mengetikkan definisinya. Kita klik gambar, maka secara otomatis Quizlet akan menampilkan gambar jahe. Kita pilih salah satu, seperti ini. Kemudian kunyit, sama. Kita klik, maka akan muncul gambar-gambar kunyit. Kita mau pilih yang mana? Seperti ini. Nah, kemudian, dan seterusnya, kita buat kartu sebanyak yang kita butuhkan. Yang penting minimal 6 untuk bisa dimainkan dalam Quizlet Live. Itu. Nah, kartu yang sudah kita buat itu tidak akan hilang Bapak Ibu. Jadi ada di sini set bahan pelajaran Anda. Apa yang sudah kita buat itu semuanya akan tersimpan di sini. Mulai dari menu di Mayo, profesi bahasa Arab, macam bumbu dapur, kemudian yang baru saya buat untuk praktek tadi 3 istilah itu akan terekam secara otomatis di sini. Dan ini kalau kita sudah selesai membuat, misalkan sudah tidak ada editing lagi, kita sudah yakin, oh sudah cukup, ada 8 set misalnya, maka kita tinggal share ke anak-anak. Kita tinggal bagikan. Nah, seperti ini, bisa langsung kirim email, tapi ini agak ribet ya mungkin, atau langsung salin tautan. Jadi, linknya kita klik, kita posting di WA grup anak-anak, atau bisa kita langsung bagikan di Google Classroom. Jadi apa yang sudah kita buat, flashcard yang sudah kita buat, di sini kita mau membagikan di Google Classroom yang sudah kita miliki. Nah, ini tinggal kita klik. Ini di sini saya sudah punya beberapa kelas yang ada di Google Classroom. Kita pilih saja. Misalkan saya mau share ke kelasnya Kompak 11AK1, komputer akuntansi 11AK1. Pilih tindakan, kita mau apa? Buat pengumuman, materi, atau buat tugas. Kita buat tugas. Buka. Nah, maka linknya akan langsung muncul di sini. Kita ketikkan misalkan tugas macam bumbu dapur. Ini ya. Kerjakan
dengan teliti. Kemudian klik tugaskan. Bu Ulia, Ya, waktunya oke. tinggal 3 menit lagi ya. Oke, ya baik. Itu cara membagikan di Google Classroom ataupun dengan melakukan share link. Oke, baik itu saja materi tentang flashcard. Ya, jadi bisa digunakan untuk berbagai disiplin ilmu, kemudian berbagai bahasa Arab, bahasa Inggris yang muncul spellingnya atau pengejanya. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa bertanya langsung kepada Bu Ulia. Iya. Jangan Saya lupa Bu Bapak Yuni. Ibu untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah. Oke, monggo Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini menarik sekali Bu ya. Iya Bu. Tapi memang kalau dengan 30 menit ini kita tidak bisa ya. Mungkin ya perlu kesediaan Bu ya, suatu saat kita video conference lagi, khusus kita membuat pelatihan semacam itu yang waktunya mungkin bisa panjang gitu. Oh ya, siap itu Bu. usulan saja. Terima kasih Bu ya, Bu Yuni. Sama-sama Bu Lulu. Oke Bu Lulu, nanti kita lanjut di ini Bu ya, di grup sehari kita ya Bu ya. Berarti ditambah ya grupnya. Ya. Iya, ditambah harinya Bu, jangan sehari. Setuju. Sehari. Oke, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan Bu Ulia. Yang pertama dari Bu Setiawati. Ya. Apakah selama permainan itu kita harus terus atau terus tersambung dengan internet? Ya, betul. Jadi kalau Quizlet ini harus online. Dan kalau misalkan kita berada di sekolah, maka kita bisa menggunakan WiFi sekolah. Karena kalau Quizlet yang secara kelompok tadi, saya jelaskan secara kelompok tadi, itu anak-anak harus kumpul jadi satu. Tidak bisa secara daring. Jadi memang harus berdekatan. Tapi kalau yang mode individu, itu bisa. Jadi untuk penugasan di era pandemi seperti ini, kita bagikan link, anak-anak mengerjakan sendiri di rumah, nanti ranknya juga akan terlihat. Jadi memang harus dengan internet, Bu. Wajib online ya? Ya. Terus apakah ini dari Bu Kartika? Ya. Untuk bentuk penilaiannya bisa di-download kah? Bisa. Jadi tadi memang tidak saya tampilkan untuk quiz live-nya Bu Kartika karena tampilannya sama persis dengan Quizizz. Ya, jadi tadi memang saya fokusnya hanya di flashcard, bagaimana cara membuat flashcard. Nah, penilaiannya nanti hasil dari ranknya anak-anak, baik mode kelompok maupun individu bisa di-download dalam bentuk Excel. Bisa. Oke, jadi bisa di-download ya. Hampir sama kayak Google Form gitu ya. Kita buat terus nanti kita bisa download juga kan? Iya, betul. Oke, ini dari Bu Lili Sari. Ya. Bagaimana dengan responnya anak-anak ketika mereka diberikan Quizlet ini tadi? Anak-anak cukup senang. Jadi saya pernah mengaplikasikan ini ketika saya awal-awal mengajar di SMK 12. Waktu itu saya masih mengajar teori ya, dasar bank. Saya praktekkan dan karena saya pakai mode kelompok, dan kalau di mode kelompok ini Quizlet yang akan mengatur kelompoknya, Bu Lili. Jadi secara acak, dan itu menggunakan nama binatang, misalkan butterfly. Maka kelompok yang butterfly, siswa yang di notifikasi HP-nya itu muncul butterfly atau kupu-kupu, dia akan mencari temannya yang satu kelompok. Siapa yang kupu-kupu, siapa yang rabbit, siapa yang kelinci, sehingga satu kelas itu heboh, kedebukan, mencari kelompoknya masing-masing. Nah, setelah settle dengan kelompoknya masing-masing, baru mereka akan mengerjakan soal yang ini, dari Quizlet. Nah, ini kalau mode kelompok itu nanti masing-masing siswa, karena mereka sudah berkelompok 4 orang, maka masing-masing kelompok itu akan mendapatkan soal yang sama. Jadi ini, saya masih ada waktu Bu Yuni? 1 menit. 1 menit. Ini, bentar. Jadi
tampil ya? Belum. Mau tampil ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan mendapatkan soal yang sama. Soalnya itu sama, 4 orang itu soalnya sama, tetapi jawaban yang benar itu hanya ada di satu siswa saja. Sehingga mereka harus berembuk, harus berdiskusi jawaban mana. Misalkan satu kelompok 4 orang itu akan mendapatkan soal transaksi penjualan kredit. Maka jawaban yang betul, sales enter sales itu hanya ada di satu siswa saja. Kalau misalkan ada kelompok yang nggak mau diskusi, dia merasa selfish, misalkan merasa paling benar, sedangkan yang ada di HP-nya dia itu sebenarnya jawaban yang salah, kemudian dia klik, maka jawaban kelompok itu akan salah. Otomatis satu kelompok itu harus diskusi, mana ya jawaban yang betul. Oh, di HP-nya siapa? Jawaban ini. Oh, di HP-mu, misalkan di HP-nya si C. Maka yang siswa C akan klik, maka jawabannya akan benar. Nah, kecepatan dan ketepatan itu akan dinilai sehingga nanti akan muncul ranking. Kelompok mana yang paling cepat dan paling banyak benarnya. Sehingga anak-anak akan berlomba antar kelompok, seperti itu. Jadi senang, anak-anak senang, gitu. Oke, jadi menyenangkan ya sepertinya Bu Lia ya. Gurunya juga. Oke, ini sepertinya pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir Bu Lia, ini dari Bu Agista. Ya. Waktu pengerjaan apakah bisa di-set atau live begitu saja? Live Bu, jadi sudah default dari Quizlet-nya. Jadi waktu pengerjaannya itu sudah dari sana. Berarti kita tidak bisa mengatur ya? Ya. Sudah dari sananya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi kah? Ini Pak Arief mau bertanya, tapi katanya enggak mengerti Bu Lia. Jadi mungkin nanti perlu tambahan waktu untuk Pak Arief. Oh iya, ya. Tanya pribadi mungkin ya. Iya, nanti kita lanjut di grup berikutnya itu. Oh iya, siap. Oke. Oh, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Masih ada 1 menit? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri video conference kita pada hari ini. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan paparan yang disampaikan oleh Bu Lia tadi. Jadi secara sekilas Quizlet ini hampir sama dengan Quizizz. Kita bisa menerapkannya pada semua mata pelajaran dengan berbagai fitur yang dimiliki oleh Quizlet. Dan insya Allah Quizlet ini apabila kita terapkan di kelas akan membuat suasana kelas yang menyenangkan dan siswa akan tertantang untuk mengikuti pembelajaran kita. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di room berikutnya. Ikon berikutnya. Sesi berikutnya. B,